Engkau masih tetap menjaga kami. Engkau tetap memberi kasih karunia. Kalau kami ada sampai pagi ini Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami masih bernapas. Tubuh, jiwa, roh, organ-organ tubuh kami masih kuat ada. Ini semua karena anugerah. Bukan dengan emas dan perak Tuhan, tetapi hati kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik buat kami. Dengan mata jasmani kami gak bisa melihat Engkau rupa dan wujud Allah, tetapi hati kami bersyukur. Iman kami ada, Engkau ada bersama kami. Kami yakin dengan iman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Firman Tuhan yang kami pegang, kami imani, Engkau ada bersama kami. Kami rindu haus dengarkan firman-Mu. Hal-hal yang mau mengganggu pikiran hati kami, ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar dari dalam pikiran hati kami, dari ruangan ini. Biarlah roh Allah menguasai malaikat-malaikat Tuhan ada bersama kami, sehingga dalam kami dengar firman-Mu. Firman Tuhan tertanam dalam hati kami, benih yang baik bertumbuh untuk kami kuat berjuang hadapi hidup ini, bahkan sampai maranatha Tuhan datang kembali. Kami siap dengar firman-Mu Bapa. Yang siap katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau semuanya masih sehat ya. Masih ada, ini karena kemurahan Tuhan. Sudah di pertengahan bulan Maret, mungkin tinggal setengah bulan lagi ya, atau 2 minggu lagi kita akhiri ya. Kita percaya bahwa kalau Tuhan yang pimpin kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengakhiri dengan bulan Maret dengan kasih Bapa. Perjuangan saudara, hidup ini adalah berjuang. Firman Tuhan pada bagian ini saya beri judul berjuang ya. Filipi pertama ayat 27 sampai ayat 29. Di Alkitab saya halaman 249. Ya, sudah berkata amin. Saya akan baca ayat 27, jemaat baca ayat 28, ayat 29 kita sama-sama membacanya. Yang siap katakan amin. Amin. Ayat 27, hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28 jemaat yang ada. Ayat 29 sama-sama 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin. Saudara saya, di sini ada penekanan kata firman Tuhan ya. Nanti Kakak Afnar kembali ke ayat 27. Di sini ada satu perkataan dikatakan bahwa hanya itu sesuatu hal yang tidak bisa dirubah, sesuatu hal yang harus hanya. Jadi yang Tuhan mau buat kita sebagai umat Tuhan, yang Tuhan mau buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hendaklah hidupmu itu berpadan dengan Injil Kristus. Jadi aturan hidup kita sebagai umat Tuhan itu nggak boleh tidak beraturan dengan Injil Tuhan. Jadi harus tetap renyah firman Tuhan, itu ya udah jalani. Katakan amin. Nggak bisa saya mau ke kiri karena
Yosua katakan bahwa jangan kau menyimpang kanan atau ke kiri supaya apa? Perjalananmu berhasil. Nah, jadi Filipi katakan bahwa Rasul Paulus katakan bahwa hanya supaya apa? Hidup kita sebagai umat Tuhan itu nggak boleh coba-coba kita mau keluar, ya. Mau ada gelombang, mau ada apapun yang kita hadapi, tetap kita patokan bahwa Injil Kristus menjadi kekuatan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Untuk kemarin kata berjuang itu bukan sampai saat ini, ya. Tetapi dikatakan bahwa hidupmu harus berpegang pada Injil Kristus. Teguh dalam satu roh, sehati dan sejiwa. Nah, teguh. Bagaimana kita sanggup teguh itu tidak terombang-ambing. Punya satu prinsip, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali rumah doa Abraham tetap rumah doa Abraham. Amin. Yang percaya katakan amin. Saya enggak memaksa untuk maaf pada jemaat menjadi jemaat rumah doa Abraham, tidak. Tetapi saya berharap supaya kita jemaat Tuhan menjadi jemaatnya Tuhan Yesus. Amin. Ini hanya wadah, ya. Tempat ini hanya wadah. Bapak Budi diberkati, ini hanya wadah. Nah, untuk kemarin kita sebagai umat Tuhan yang Tuhan mau teguh dalam satu roh. Tempat ini dipersiapkan dengan baik. Semuanya apa? Supaya kita sehati, satu roh dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Enggak berkata, oh saya mau ini, enggak bisa, saudara. Paulus dan Apolos sama-sama membangun, tetapi apa? Tuhan yang menumbuhkan. Kami, saya, Bapak Pendeta Okto, Bapak Budi, semuanya kami hanya menabur. Tetapi ingat, Roh Kudus itu yang akan apa? Membuahi hidupmu, sehingga dikatakan bahwa ada buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Nah, itulah yang Tuhan mau bahwa dalam satu roh. Jadi tidak ada roh lain. Amin, amin, amin. Amin, ya. Sehingga dikatakan bahwa dengan Injil supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri naik after satu roh. Bayangkan bahwa dari sekian umat yang ada pada pagi ini lebih dari 20 orang. Pikiran hati kita, mungkin suami istri bisa. Coba mungkin Bapak, saya pinjam dengan kasih Tuhan Bapak Chandra dengan Bapak Anto. Bapak Anto dengan hamba Bapak Budi, ya. Berbeda. Tetapi yang Tuhan mau, ayo untuk kita melihat hadirat Tuhan, untuk kita sama-sama, untuk kita berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Satu roh. Amin, amin, amin. Supaya apa? Dengan kesatuan yang kita kuat, kita mendapat melawan segala musuh-musuh. Amin. Berjuang. Contohnya sapu lidi. Kalau sapu lidi cuma satu, dia nggak bisa nyatu. Kenapa sapu lidi diikat berbanyak-banyak? Mungkin dalam satu ikatan itu lebih dari 50, mungkin bisa 100. Banyak. Apalagi kalau sapu lidi yang sudah lihat, sudah ada sapu lidi dikasih apa? Bambu tengah. Supaya apa? Semakin dia nyatu, semakin banyak yang disatu, dibersihkan. Nah, sehati sejiwa, satu roh yang Tuhan mau. Ayo mari kita yang ada sampai hari ini, kita mau supaya umat Tuhan kuat, berjuang bahwa menghadapi hidup ini. Bukan dengan kuat dan gagahmu. Firman Tuhan kata kok, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan apa? Penguasa di udara. Siapa dia? Iblis. Hari-hari ini iblis bukan kerja biasa-biasa, saudara. Dia bekerja luar biasa. Kenapa? Waktunya. Dia cari banyak pengikut. Dia cari banyak orang disesatkan untuk apa? Menjadi pengikutnya setan. Tetapi mari, iman yang Tuhan mau buat kita. Bayangkan, Yesus loh, kasih Bapa. Firman Tuhan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal. Siapa?
Tuhan Yesus Kristus. Buat siapa? Buat kita. Untuk apa? Untuk kita diselamatkan dari apa? Dari dunia ini. Kenapa? Dunia penuh dengan dosa. Dan ingat, dunia itu punya siapa? Iblis. Saudara ingat waktu Yesus harus dibaptis, dibawa dia ke padang belantara, dicobai oleh iblis. Kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari gunungan baik. Kalau kau anak Allah, rubah roti, apa batu itu menjadi roti. Kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu dari gunungan baik ke bawah. Bayangkan, Tuhan Yesus tahu bahwa bumi ini sudah diserahkan sama iblis. Iya benar, tetapi ingat, karena begitu besar kasih Allah. Amin. Sebetulnya Yesus itu buat umat pilihan aja untuk bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Untuk apa? Dia tidak percaya Yesus, dia tidak percaya Mesias. Dan satu saat sebelum dunia ini digenapi dengan kebenaran firman Tuhan, itu ada dua saksi, Musa dan Elia, khusus hanya. Nah, ini kan tadi kata hanya buat bangsa Israel. Dia kasih tahu, Yesus yang kau salibkan, dia adalah Mesias, dia adalah Islam. Baru bangsa Israel percaya bahwa benar Yesus adalah Mesias. Waktunya memang sangat dipercepat, saudara. Kalau kita lihat hari-hari ini tanpa disadari kita udah masuk bulan Maret. Nggak lama lagi kita habis tutup Maret, dalam nama Yesus kita masuk di lembaran baru bulan April. Padahal kalau kita pikir, baru kemarin kita merayakan Natal, baru kemarin kita tutup tahun, baru kemarin mungkin saudara masih punya baju baru. Kayaknya ini baru hari Natal kemarin, kayaknya baru kemarin. Cepat saudara di waktu. Supaya apa? Supaya apa? Yang Tuhan mau sehati dan sejiwa. Lanjut. Dikatakan bahwa dan sehati sejiwa berjuang. Nah, kata berjuang ini untuk apa? Hadapi hidup ini. Kata berjuang itu bukan santai, ya. Tadi lagu dikatakan bahwa ku kan berdiri di tengah badai. Orang yang ada di tengah badai itu bukan diam. Badai diam. Mati enggak, saudara. Dia lawan, dia hadapi hidup ini. Dia hadapi badai dengan kekuatannya. Orang yang di tengah badai enggak mungkin maaf kata, ya. Saudara lihat. Tsunami, orang lain enggak diam, saudara. Ya lah, itu tempatnya untuk apa? Selamat. Nah, di tengah badai, hadapi hidup ini, ya. Firman Tuhan apa? Dan sehati sejiwa berjuang. Dalam hidupmu, dalam rohanimu, kalau rohanimu dalam tubuhmu tidak sehati, iman, komitmen dalam pribadimu tidak sejiwa dalam hidupmu, engkau kalah. Sekuat apapun hidup ini, sekuat apapun kau bertahan dalam hidup ini, kalau engkau tidak sehati sejiwa, engkau jatuh. Kan saya berkata, saya juga manusia, bukan robot. Amin, amin, amin. Yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan emosi jiwa, yang penuh mungkin bisa marah, bisa. Saya pribadi juga seringkali berkata sama anak dan istri saya, kalau saya kuat saya diam, tetapi kalau saya nggak kuat ngomong saya. Nah, pada saat kita kuat, kita bisa hadapi itu. Tetapi pada saat sehati sejiwamu itu enggak kompak, engkau bisa kepancing dengan amarah, dengan emosional, dengan apalagi merasa bahwa engkau udah berjeri lelah, apa yang kau kerjakan itu kayaknya tidak dihargai, engkau bisa marah. Wajar, itu namanya manusia. Tetapi yang Tuhan mau apa? Sabar. Amin. 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 Kan Tuhan katakan bahwa dipukul pipi kiri kasih pipi kanan. Dan Tuhan bilang apa? Jangan sampai engkau marah sampai matahari terbenam. Iya, itu hidup. Kadang-kadang kita mau, saya udah begini, apalagi engkau udah bercederlah, ya. Tetapi mari yang Tuhan mau bahwa dan sehati sejiwa berjuang. Ingat, dalam engkau berjuang hadapi hidup ini,
pakai iman kita. Amin. Supaya apa? Engkau hadapi tidak dengan marah, engkau hadapi dengan tidak emosi, tetapi apa? Dengan iman, bahwa yakin bahwa Tuhan selalu menolong saya. Amin. Itu ada penghiburan, saudara. Nggak mungkin loh kalau orang yang penuh dengan iman, nggak mungkin orang yang penuh dengan iman dia tidak ada sukacita. Seperti saya dengar kemarin hamba Tuhan di Bangladesh. Dia berkata bahwa kenapa dia dapat panggilan harus ke Bangladesh. Saudara saya, dari sekian banyak PSK bertobat, bayangkan bukan satu, puluhan orang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadinya hamba Tuhan ini nggak mau ke sana. Ngapain saya mau ke sana? Saya mau ke tempat yang, tetapi pada waktu panggilan Tuhan, ya, kadang-kadang kita nggak ngerti apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya, apa sih yang Tuhan mau buat saya sebagai suami atau istri, sebagai anak. Tetapi pada saat engkau ikuti jalan Tuhan, nah dikatakan bahwa tadi saya kembali bahwa hidup berpadan pada Injil Kristus, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita, Tuhan saya nggak mau ke sana, tetapi Tuhan bilang harus ke sana, seperti Yunus harus ke Niniwe. Tetapi Yunus nggak mau Tuhan. Niniwe itu kalau seperti dia harus pergi ke Tarsis, tetapi apa terjadi? Ombak gelombang. Dan pada waktu Yunus mengingkari panggilan Tuhan, masih untung nggak mati. Amin. Amin Bapak Ibu. Dibuang ke laut. Siapa yang nangkap? Ikan. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Di mana perut ikan? Rasanya manis. Tapi yang saya bayangkan ya, dalam perut ikan 3 hari 3 malam nggak mati. Ingat, pada saat kau berjalan bersama Tuhan, meskipun gelombang, badai apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah izinkan kau mati. Amin. Yang penting tetap pegang firman Tuhan. Injil Tuhan menjadi bagian kita. Jangan sampai kita mau berjalan bersama Tuhan tetapi enggak pegang iman kita, enggak pegang firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita akan gampang jatuh. Banyak yang jatuh, saudara. Hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja banyak yang jatuh. Tetapi kalau kau tetap sebagai umat Tuhan, berjalan dalam hidupmu pada raya kebenaran firman Tuhan dan imanmu tetap pada Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam Mazmur 23 ada lembah, amin, ada mungkin padang belantara yang kita hadapi, ada air mata yang kita hadapi, di situ kita yang berkata, Tuhan, Engkau baik buat saya. Wow. Waktu ibu hamba Tuhan ini sampai ke Bangladesh, dia berkata, Tuhan Kau baik. Karena dari sekian banyak orang bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang-kadang kita dengan panggilan Tuhan tuh sedap-sedap enak ya, mau ikut apa enggak, mau enggak apa gimana ya. Tetapi mari engkau berjalan bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang penting apa? Iman kita kuat. Ayat 28. Bagi orang lain tanda kebinasaan ya. Ada tanda sebagai anak Tuhan. Kenapa? Orang-orang fasik yang kok diberkati ya Pak? Dia nggak sembahyang, dia nggak ibadah, dia nggak puasa, kok diberkati? Dia nggak apa. Tetapi ingat, habis dari hidupnya binasa. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, dikatakan bahwa tanda yaitu apa? Keselamatan itu datangnya dari Allah. Jadi hidupmu meskipun kau lihat dari sekian banyak di mana kau berada dengan teman-temanmu yang lain, kayaknya kok seperti ini ya, kok saya biasa-biasa aja. Dari tahun-tahun kemarin kok saya kayaknya cuma segini aja. Saudara, saya tetap selalu mengucap syukur. Amin. Mungkin engkau tidak punya lebih, mungkin engkau nggak punya banyak, mungkin engkau hanya biasa saja. Tetapi itu tanda yang Tuhan kasih. Ingat, tanda itu datangnya dari Allah. Tuhan nggak lihat yang besar, Tuhan nggak lihat yang wow. Mungkin bisa Tuhan kasih lebih, bisa saudara. Tetapi
kalau Tuhan kasih lebih, apakah dia setia? Kalau Tuhan kasih gaji gede hambanya, apakah dia mau kembalikan sama Tuhan? Ingat, setiap orang yang diberi badan sama Tuhan itu dituntut banyak sama Tuhan lagi. Mau nggak dia kasih sama Tuhan? Mau nggak dia kembalikan sama Tuhan? Amin. Ada hukum, ya. Saya lihat di sini bagaimana kita mau diberkati, bagaimana kita mau terima berkat kasih Tuhan, ya. Ada hukum Taurat, ada hukum iman, ada hukum belas kasihan, ada hukum keadilan, ada hukum kasih. Ini Tuhan punya. Mau nikmati berkat Tuhan, hukum Taurat apa? Bayar perpuluhan. Mau nikmati kasih Tuhan, ada hukum iman. Yakin bahwa apa yang kau tabur tuai itu akan kau terima. Amin. Ada hukum belas kasihan. Kenapa? Tuhan kata kau mengasihi orang yang membenci kita. Ini hukum belas kasihan. Dan ingat, pada saat engkau melakukan hukum belas kasihan Tuhan, ingat keadilan Tuhan menjadi bagian kita. Wow. Kadang-kadang kita dituntut sama Tuhan untuk mengasihi, tetapi kok Tuhan dia yang kita kasih? Ingat, mungkin dia nggak bisa balas apa yang kita kasih, tetapi apa? Keadilan Tuhan menjadi bagian kita di tempat lain. Dan ingat, hukum kasih, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi bagian kita. Amin. Karena apa? Tuhan akan membalas. Bukan hanya 30, 60, berapa kali? 100 kali. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana kalau hidupmu mau jadi berkati? Tanda yang Tuhan kasih adalah tanda keselamatan. Itu datang dari Allah, bukan dari saya sebagai gembala. Tidak. Tuhan tahu, oh ini setia, oh ini setia. Dan dilihatnya Allah yang melihat. Amin. Kenapa tadi saya berkata bahwa mungkin dengan mata jasmani kita pada waktu saya berdoa, kita tak lihat Allah, tetapi ingat hadiratnya Tuhan ada bersama. Wow, ya. Ayat 29. Bukan hanya percaya, tetapi apa? Menderita untuk Dia. Tadi saya berkata bahwa bayar harga. Mau melihat mujizat Tuhan, mau melihat apa yang kau buat itu berhasil, bayar harga, saudara. Berjuang itu, kalau kita lihat buat bangsa Indonesia bahwa sampai titisan darah terakhir, berjuang. Begitu juga iman hidupmu, rohanimu, mau melihat sesuatu dalam hidupmu diberkati, harus bayar harga. Yuk kadang-kadang bayar harga. Seringkali saya berkata bahwa harga itu nggak bisa dibohongi. Mungkin harganya murah, kualitasnya juga standar, biasa-biasa. Coba saudara beli tas yang apa? Branded ya? Itu biar udah sekian tahun juga ketahuan. Dan saya suka lihat di televisi ya, yang suka saya lihat tuh seorang artis, dia bilang, waduh tasnya bukan 1.000 2.000, udah puluhan juta, cuma tas doang. Saya bilang, kata orang Jawa itu apa? Bu Cina kan eman-eman ya. Tas sampai sekian puluh juta. Ya. Tetapi mari, sebagai umat Tuhan kita, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau hidupmu, engkau tetap kuat menjadi anak Tuhan, harus bayar harga. Amin. Baca firman Tuhan. Siapa yang seminggu tetap puasa? Enggak, seminggu tuh ambil sahabat 2 hari puasa, ada tetap berjalan. Oh masalah gitu. Itu yang Tuhan mau. Bayar harga. Mau lihat berkat Tuhan yang besar, harus bayar harga. Ya. Amin. Seorang prajurit yang berjuang itu tidak mementingkan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Berjuang harus.
semua ini seorang prajurit. Untuk apa? Untuk lakukan kemenangan. Kemenangan di dalam apa? Di dalam imanmu. Untuk apa? Sorga menjadi bagian kita. 2 Timotius 2 ayat 4. Yakin dan percaya bahwa Tuhan, kami berjuang buat hidup kami. Kami berjuang buat keluarga. Sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga. Seringkali yang membuat komitmen hati kita suka menangis. Iya, saya berjuang buat istri dan anak saya. Amin. Jangan sampai engkau seorang imam, engkau tidak merasa, aduh, istri kita, anak kita itu butuh makan, saudara. Amin. Kalau kita suami yang hanya diam, tutup berbangku-bangku kaki, kesian mereka. Mereka masih hidup, mereka masih butuh makan dan minum. Kita sebagai imam ya, sebagai seorang laki-laki harus berjuang. Amin. Amin. Yang laki-laki, mana yang laki-laki? Antum harus berjuang siang sampai pagi ya. Pala kata orang, kaki buat pala, pala buat kaki. Berjuang, tetapi ingat, yakin dan percaya bahwa di dalam tadi 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit itu yang sedang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Dia nggak berpikir apakah keluarga saya bisa makan, apakah saya berjuang aja, perang dulu. Nah, hidup rohani kita yang Tuhan mau, perang aja dulu. Dan ingat, urusan menang atau tidak, urusan Tuhan. Amin. Dan nanti ada ayatnya dikatakan bahwa bukan kita yang berperang, tetapi apa? Tuhan yang berperang ganti kita. Wow. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Berjuang karena menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Rohanimu, kita melangkah dalam hidup ini supaya apa? Kita yakin berjuang saya untuk apa? Menaruh harapan kita. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Apa? Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kok ada kata terutama? Waktu saya baca itu, berarti ada yang tak percaya. Nah, siapa yang tak percaya? Biarin aja mereka. Nah, kita yang percaya sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap berjuang. Amin. Enggak usah nyantai. Kok saya udah seperti ini, kok saya masih bisa bekerja, kerja aja saudara. Bukan berarti engkau sudah lanjut umur atau mungkin engkau sudah nggak bisa engkau bekerja, jangan saudara. Kan Tuhan bilang orang malas jangan dikasih makan. Kecuali ya maaf kata kita memang udah nggak ada kegiatan ya. Mungkin anak kita yang kasih kita makan gak apa. Tapi kalau masih ada kata bisa, lakukan aja. Amin. Dan ingat, sampai masa tuamu Tuhan akan jaga kita. Amin. Dikatakan terutama mereka yang percaya. Berarti ada yang gak percaya. Coba saudara lihat di jalan-jalan. Coba saudara jalan. Enggak yang muda, enggak yang tua, enggak yang setengah bayar. Banyak orang stres di jalan. Kenapa? Dia nggak mau capek, dia nggak mau apa-apa, dia mau rasa bahwa hidup ini ya begini aja, nggak bisa saudara. Karena Tuhan bilang apa? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kepada seorang perempuan dikatakan bahwa engkau akan apa? Susah bersalin. Kepada seorang pria Tuhan katakan bahwa engkau akan apa? Berjerilah, mengeluarkan peluh keringat baru engkau bisa makan. Di taman Eden itu enak Adam dan Hawa, cuma karena melanggar perintah Bapa di sorga. Kan Tuhan bilang semua pohon dalam taman ini kau boleh makan, tapi ada satu yang tidak kau boleh, pohon pengetahuan baik dan jahat. Kadang-kadang kita merasa bahwa saya bekerja, jangan. Selama engkau masih bisa kerjakan dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, ayo lakukan itu. Dengan apa?
dengan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Ulangan 33 ayat yang ketujuh. Ini tadi saya katakan. Kita diam aja. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak salah. Tetapi yang Tuhan mau bukan diam, tetapi melawan, berjalan juga. Ya. Ulangan 33 ayat itu. Dan inilah tentang Yehuda katanya. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya. Penolongnya apa? Melawan musuhnya. Jadi musuh kita bukan berarti kita tidak melawan, tapi berjuang melawan, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Amin, amin, amin. Jadi Tuhan mau bahwa hadapi hidup ini bukan engkau topang tangan, bukan engkau angkat kaki dan diam saja, tidak, tetapi apa? Engkau melangkah dengan iman. Amin. Hadapi hidup ini. Dan ingat, bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi ayo, mari melangkah dengan iman. Kita lihat mujizat besar terjadi. Yesaya 19 ayat 20. Dalam kita berjuang, alami tindasan himpitan, tetapi ingat, Tuhan akan kirim seorang juru selamat dan akan melepaskannya. Wow. Kadang-kadang kita diizinkan hadapi hidup ini. Kadang-kadang seperti burung Raja Wali, dia naik terbang ke sarangnya. Pada waktu anak-anaknya itu sudah siap untuk dia bisa belajar terbang, ingat, rasa nyamannya itu dibongkar sama induknya. Supaya apa? Diangkat sarangnya, digocok. Akhirnya apa? Anaknya itu apa? Supaya apa? Supaya kau bergerak, supaya kau merasa nyaman dalam hidupmu. Amin. Untuk apa? Untuk kau berusaha hidup. Untuk kau tidak menjadi beban bagi orang lain, bagi keluargamu. Berusaha. Nah, pada saat engkau berkepak-kepak, mungkin engkau jatuh. Ingat, tangan Tuhan menolong. Amin. Pada saat engkau berkepak-kepak, engkau capek, engkau mungkin berkiap-kiap, engkau butuh makan. Ingat, ada mana Tuhan kasih buat hidup. Wow. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Katakan dengan iman, kiri kanan, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Hadapi hidup ini memang berat, tetapi ingat, Tuhan tetap memandang hidupmu. Hadapi hidup ini mungkin dengan tangan dan air mata. Kita percaya bahwa mata Tuhan melihat hidupmu. Dan pada saat kau tidak kuat, lemah, tangan Allah berlubang paku, dia topang hidupmu. Amin. Di situ kau berkata, Tuhan, Engkau baik kuasa. Di saat aku lemah, di saat aku tidak berdaya, Tuhan, kekuatan Allah menjadi bagian kita. Wow. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang maka Ia akan mengirim naik seorang apa? Seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan apa? Melepaskan mereka. Wow. Kata dilepas, belenggu masalah sampai menangis. Tuhan lepas. Tuhan lepas. Kayaknya berat. Kayaknya masalahnya kok nggak habis-habis. Tetapi ingat, pada saat kau berseru sama Tuhan, Tuhan dengar doa. Amin. Pada saat kau berkata, Tuhan, Engkau tahu kekuatanku, Engkau tahu kemampuanku. Di situ tangan Tuhan menjamah hidupmu. Tudung kemuliaan Tuhan tidak Tuhan angkat dari keluargamu. Tudung kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak jauhkan dari kepalamu. 1x24 jam Dia tetap menjaga hidup. Karena engkau adalah biji matanya Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab
Tuhan Allah. Wow, dialah apa saudara? Yang berjalan menyertai kamu. Untuk apa? Berperang bagimu. Apa? Melawan musuhmu. Kita gak usah takut hadapi hidup ini. Kita gak usah takut hadapi masalah hidup ini. Kita gak usah takut hadapi keadaan ke depan tahun-tahun ini. Kita ingat Tuhan yang berjuang. Apa? Melawan musuh dengan maksud memberikan apa? Kemenangan. Kepada siapa? Tuhan gak kasih kemenangan kalau orang yang gak mau berjuang, saudara. Amin, 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 amin. Tuhan gak mau kasih kemenangan dan berkat Allah buat orang hanya diam duduk di rumah, enggak. Tetapi pada saat kau berjuang menghadapi hidup ini, pada saat kau berjuang dengan imanmu, ingat Tuhan kasih kemenangan bukan buat orang lain, buat kita. Wow, Tuhan tahu saatnya untuk memberkati kehidupan. Yang penting apa? Tetap berjuang. Bangkit berdiri, siapkan hati kita doa untuk firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita percaya Tuhan tepat menolong. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Amin.